Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Recording in progress. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan wa anta radin anna. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu muwaffaqina بالصيام والقيام والأعمال الصالحة وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة نصرا عزيزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah wahyu Al-Quran yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagi kalian, dzikrukum. Dan kemarin sudah kita bahas pemilihan kata dzikrukum sebagai kemuliaan agar mencakup semua makna yang ada di balik kata zikr, ya. Jadi kalau kata zikr salah satu artinya adalah salat, ya. Wa aqimus salata li dzikri, maka manusia itu hanya akan termuliakan kalau salat, ya. Ada zikr di kisah para anbiya, udhkur fil kitabi Ibrahim, udhkur fil kitabi Maryam, udhkur fil kitabi Musa. Yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ya. Para anbiya ataupun orang-orang soleh terdahulu, maka Quran akan menjadi sebuah kemuliaan jika kaum muslimin mengambil suri tauladan dari para anbiya itu ataupun orang-orang yang saleh seperti Dzulqarnain, seperti Luqman, seperti Khadir dan lain sebagainya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir terkait dengan bukti yang nyata, ya. Bagaimana bangsa Arab sebelum bersama Al-Quran, bangsa Arab setelah bersama Al-Quran, ya. Sudah jelas, ya. Ataupun bangsa Turki sebelum bersama Al-Quran, setelah bersama Al-Quran, ya. Dan semoga bangsa Indonesia, bangsa Asia secara umum suatu saat juga bisa menjadi sejarah ketika tidak bersama Al-Quran, dan pasca bersama Al-Quran. Tentu yang paling jelek ketidakbersamaan Al-Quran itu apabila penolakan, ya.
ketidakpercayaan, pelecehan, ya, dan semua makna yang mengarah kepada tukadzibun atau tu'ridun, mendustakan atau berpaling, ya. Masih lumayan kalau sebetulnya mau tapi karena ini karena itu, ya, sebetulnya mau tapi macam-macam, ya. Maka insya Allah disebut mau, ya, ketika dia sudah meyakini, sudah berusaha untuk menjadikan ataupun sudah merintis untuk menjadikan kehidupan ini, ya, selaras dengan Al-Quran. Maka untuk orang yang tukadzibun ataupun tu'ridun, ya, kalau ungkapkan di ayat 11-nya, wa kam qasamna min qaryah, ya. Berapa banyak negeri yang kami habisi, kami hancurkan, ya. Jadi qasamna asal artinya ahlakna, ya, sama dengan ahlakna, ya. Cuma dikatakan oleh sebagian mufassir, ya, ketika Allah menggunakan qasamna agar langsung bermakna syiddatul ihlak, ya, penghancuran yang sangat dahsyat sekali, ya. Dan berapa banyak sebuah negeri, ya, qaryah, ya. Dalam banyak ayat disebut qaryah apabila negeri itu apakah tidak beriman, apakah negeri itu bermaksiat, ya. Negeri itu banyak kemaksiatan di dalamnya, ya. Kawan katanya Al-Madinah, ya, selalu diistilahkan negeri yang mengandung ketaatan kepada Allah atau di dalamnya ada dakwah, ya. Jadi misalnya di surat Yasin di awal diceritakan dengan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun, ya. Ketika negerinya masih tidak bersama wahyu Allah, tidak menghargai utusan-utusan Allah, ya. Allah istilahkan qaryah, ya. Tapi negeri orang yang datang ke negeri itu dengan membawa misi dakwah disebut Madinah. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati, ya, yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ya. Ini juga dalam kisah Khadir dan Musa alaihissalam, ya. Kenapa di awal disebut qaryah, ya, misalnya, ya, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, disebut qaryah karena, ya, orangnya super pelit, ya. Sudah dibantu dimintai tolong nggak mau, ya, super. Pokoknya qaryah cenderung apabila negeri itu cenderung jahat, ya. Jadi nggak terkait dengan, ya, sebetulnya sebuah negeri, ya, masya Allah gedung-gedungnya pencakar langit, ya. Keretanya pun namanya Wush, ya, saking cepatnya tuh kereta, ya. Tapi di dalamnya ada riba yang luar biasa, di dalamnya ada penolakan terhadap Al-Quran. Maka sehebat apapun
istilah Qur'ani ya, bukan istilah lughawi. Istilah Qur'ani qaryah ya. Pemimpinnya nggak beriman, menteri-menterinya nggak beriman, nggak, maksudnya nggak melaksanakan akhlak, jangankan akhlak, hatta nilai-nilai demokrasi pun juga nggak dilaksanakan, maka namanya qaryah ya. Ya, seperti yang cerita Nabi Musa dan Khidir, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'am. Ya. Tapi setelah berproses di mana negeri itu semakin baik, maka disebut Al-Madinah. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya. Ketika ingin menjelaskan bahwa tembok itu dulu milik orang yang soleh ya. Jadi disetarakan ya. Kita ini lagi bicara tentang keluarga yang soleh ya. Keluarga yang soleh itu tempat tinggalnya namanya Al-Madinah. Ini istilah-istilah Quran ya. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah ya. Jadi dihabisi sehabis-habisnya ya. Semua menjadi kenangan generasi-generasi yang ada. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan kami tumbuhkan ya, kami hadirkan setelah negeri itu dihancurkan generasi baru ya, generasi akhirin ya. Selain baru juga tidak terkait dengan masyarakat yang dihancurkan. dalam istilah fiqh dakwah yang disebut dengan ya, sunnatul istibdal ya. SOP Allah ya, apa yang disebut dengan penggantian ya, sunnatul istibdal ya. Dan seharusnya orang beriman mewaspadai sunnatul istibdal. Orang beriman harus mewaspadai sunnatul istibdal. Ya. Ya. Dan ayat yang paling populer SOP tentang penggantian ini yang paling populer di akhir surat Muhammad. Artinya ayat ini harus menjadi pemahaman yang aksiomatik. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ya. Kalau kamu enggak mau, Allah hadirkan orang-orang yang mau. Ya. Apalagi ya, di surat Al-Maidah 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya. Pada ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kalau kamu rame-rame mengundurkan diri ya, seperti yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, sekelompok rame-rame murtad, sekelompok rame-rame nggak mau bayar zakat, nggak mau sholat. Sekelompok rame-rame menjadi pengikut nabi-nabi palsu yang ada. Apakah
Musailama al-Kadzab, al-Aswadul Ansi, ya, nabi palsu yang ada. Ramai-ramai ke sana. Akhirnya orang ini semua mengalami wa kam qasamna min qaryah. Dihabisin semua, ya. Namanya disebut dengan Harbul Yamamah, ya. Di Harbul Yamamah ini banyak terlibat bahkan syuhada para guru-guru Al-Quran yang ada, ya. Hafadhatun li kitabillah. Dihabisi, kemudian dihadirkan, ya, generasi baru yang lebih baik, ya. Apalagi surat Al-An'am, ya. Rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Allah itu enggak butuh sama kamu, ya. Allah itu sangat sayang sama kamu. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum dzurriyyata qaumin akharin. Kalau kamu enggak mau Al-Quran, enggak mau beramal soleh, ya, Allah habisi kamu semua, ya. Jadi dengan pemahaman seperti ini, yes, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sunnatul istibdal harus dipahami sebagai al-wa'du wal wa'id, ya. Al-wa'du itu artinya janji positif, janji menggembirakan, ya. Walaupun umumnya al-wa'du itu di ayat-ayat surga, ya. Tapi di ayat ad-da'wah wal jihad, ya, di sini ada wa'du sunnatul istibdal, pasti itu, ya. Negara-negara Arab yang nggak mau bantu Filistin, ya, suatu saat akan qasamna min qaryah wa ansha'na ba'daha qauman akharin, ya, itu pasti, ya. Jadi masuk semua itu 4 ayat tadi, ya, ya, negara Arab yang nggak mau bantu Filistin, ya, akan kena ayat wa inda tawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kena ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Kena ayat rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, ya. Al-wa'd, ya. Jadi menjadi al-wa'd, kabar gembira supaya orang-orang beriman yang sedang berjuang, ya. Jadi ada kelompok yang anti banget bantu, ada kelompok yang siap banget bantu, walaupun cuma dengan recehan istilahnya, ya. Nah, yang siap bantu ini harus memahami ayat-ayat sunnatul istibdal ini sebagai wa'ad, ya. Tenang ya, tenang, ya betul, mereka nggak mau, mereka menolak, mereka malah bantuin Israel, ya. Ya, masyarakat Israel malah, ya, yang korban-korban dikasih kafalah, satu orang bisa mencapai 30 juta, ya. Itu negara Arab kalau yang begitu, ya. Kita kaum muslimin melihatnya itu, awas, sebentar lagi kamu akan qasamna wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Al-wa'd, ya.
bagi pelaku-pelakunya harus menyadari ini wa'id. Ya. Jangan kamu kira Allah enggak melihat kamu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya. Jangan dikira kamu tidak akan terkena sunnatul istibdal. Karena bangsa Arab dengan Filistin ya itu memiliki banyak keterkaitan ya. Bisa disebut satu rumpun istilahnya. Satu rumpun berarti nenek kakek moyangnya sama. Satu rumpun, satu agama, satu bahasa ya. Satu Al-Quran, satu Ka'bah, oh banyak, kok bisa-bisanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya udahlah, bersyukur kepada Allah kalau kita menjadi pendukung Filistin ya, terutama kepada akhwat yang atau kepada ikhwah yang berada di garis depan ya. Ya tentu lebih repot ya para akhwat yang berada di apa namanya itu masih MKSA enggak itu ya, itu lebih repot ya. Ya lebih repot, lebih gede pahalanya ya. Bersabarlah karena ya, atau bersyukur kepada Allah yang dengan Filistin itu enggak punya hubungan apa-apa kecuali iman aja. Wala satu bahasa, wala satu ras ya. Ya namanya Indonesia ya, yang berjenggot model Arab itu ya jarang ya. Ya. Kalau Filistin dengan Emirat, nah itu jenggotnya hampir sama. Namanya jenggot Indonesia ya, jenggotnya ya pernah diledekin oleh orang komunis dulu, namanya jenggot kambing katanya. Ya. Ya, sabar aja ya, seperti ya, kisah tokoh Indonesia Agus Salim ya, ketika akan berbicara ya diledekin, ini berbicaranya manusia apa kambing. Ya lumayan lah kalau kambing bisa bicara di atas mimbar ini katanya, daripada anjing nggak bisa bicara di sini. Ya. Maksudnya anjing kan nggak berjenggot ya, cuma bisa bergonggong doang. Ya. Ya begitu orang pintar mah ada aja balikinnya. Jadi sunnatul istibdal menjadi bagi orang beriman harus difahami sebagai ayatul wa'd wal wa'id ya. Janji membahagiakan bahwa pada akhirnya Allah akan menolongnya dengan menghabisi semua orang-orang beriman ya, orang-orang yang punya keterkaitan tapi tidak melakukan suatu amal ya. Al-wa'id harus menjadi ya, ancaman ya. Jangan juga dirinya terjerumus di dalam sunnatul istibdal itu. Nah ini dipahami menjadi sebuah atau contoh-contoh sunnatul istibdal itu ada yang sifatnya jama'i. Jama'i itu sifatnya komunal ya. Sebagaimana kata sebagian ulama ya, saat bangsa Arab nggak mau menolong Filistin ya, secara militer ya, maka Allah hadirkan ya Syiah ya, dari Yamannya Syiah namanya Houthi ya, dari Irannya Syiah, dari Iraknya Syiah, dari Libanonnya Syiah ya.
Jadi dalam konteks sunnatul istibdal ini nggak ada hubungannya dengan akidah, ya. Kan ini diserang juga ini ya. Tuh, Hamas itu atau pejuang Palestina itu Syiah ternyata. Itu yang nolong semua orang Syiah. Naudzubillah. Ya. Padahal hasilnya ini sunnatul istibdal. Ya. Kalau dipikir-pikir, wallahu a'lam ya. Ya. Ya biasanya orang tuh nolong tentu untuk kepentingan sesaat ya. Tapi Syiah itu nggak punya hatta sesaat, nggak punya kepentingan. Ya. Ada negeri lain yang juga nolong secara senjata, tapi punya kepentingan. Kepentingannya apa? Bisnis. Ya. Ya. Jadi bisnisnya apa? Perdagangan senjatanya dibeli oleh kaum muslimin. Ya, apakah Hamas atau yang lain? Ya. Rusia bantu, Cina bantu, Korea bantu, ya, Korea Utara, ya. Tapi ya, ada unsur bisnisnya, ya, tapi Syiah nggak ada. Ya. Yang ada sebenarnya ini adalah sunnatul istibdal. Hei al-sunnah, kamu nggak mau bantu? Nih, saya gerakkan ini, ya, Syiah bantu. Ya. Ya, semoga betul-betul memang sampai saat ini semoga istiqomah, memang nggak ada hubungannya, nggak membuat kaum muslimin Filistin ya udah kita rame-rame gabung Syiah aja, sampai saat ini nggak ada. Ya. Jadi ini sebenarnya cara Allah mempermalukan bangsa Arab. Ya. Udah nggak bantu, nyelak melulu, ya. Tuh lihat tuh. Padahal kalau dia cerdas itu si bangsa itu, waduh malu masa orang Syiah bantu, ya. Kita harus lebih bantu mereka, nah, kan begitu normalnya. Ini udah nggak bantu, ya. Ngaci maki melulu, ya tuh lihat betul. Itu Hamas itu Syiah, ya. Udah gitu bantuin Israelnya, ya. Dan seterusnya, ya. Ini sebetulnya di sini ada wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, ya. Indonesia di sana juga sangat menonjol sebagai pendukung Filistin, ya. Insya Allah kalau Indonesia, insya Allah walaupun nggak sebesar Iran, Irak ataupun Lebanon dan Yaman, ya, tapi juga dirasakan keberadaan. Ya. Ini sebenarnya juga merupakan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Ya. Atau in tatawallaw istabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Kamu nggak mau nolong, nih saya hadirkan menolong. Ya, walaupun negara-negara Arab yang dimaksud adalah pemerintahannya, ya, insya Allah masyarakatnya bersama Filistin, walaupun dengan susah payah. Ya. Jadi sebagai negara kalau ketahuan menolong Filistin, bisa masuk penjara. Seperti itu di negara-negara Arab, ya. Itu jama'i, ya. Ketika bangsa Arab tidak siap lagi, ya, menegakkan khilafah Islamiyah, ya, maka Allah hadirkan bangsa Turki, ya. Ketika sudah tidak ada lagi Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, muncul Turki Utsmani, Turki Utsmani. Ini sebetulnya merupakan sunnatul istibdal, ya. Jadi sunnatul istibdal
berlaku ya untuk skala bangsa ya. Bangsa ini nggak mau, Allah hadirkan bangsa A nggak mau, bangsa B ya. Suatu saat bangsa B nggak mau, Allah hadirkan bangsa C ya. Maka penting kalau di daerah tertentu, di negeri tertentu ada peringatan 3 Maret 2024 1924 ya. Peringatan apa itu ya? Tumbangnya khilafah Islamiyah ya. Ya, yang ditandatangani oleh Mustafa Kamal Ataturk. Nah, itu 3 Maret 1924 ya. Berarti saat itu bangsa Turki ya kurang lebih 100 tahun sebelum 1924 itu sudah mulai tanda-tanda udah nggak mau juga ya. Tanda-tanda nggak mau juga ya. Sudah tawallau, sudah akan mengalami qauman akharin gitulah ya. Akhirnya ya Allah cabut ya udah kalau nggak mau ya. Semoga antum semua termasuk qauman akharin ya. Jadi 1924 khilafah Islamiyah tumbang, nggak tersisa ya. Ya. Maka 4 tahun kemudian 1928 ya berdiri sebuah gerakan dakwah ya, ya. Yang salah satu misinya adalah merintis tumbangnya khilafah Islamiyah itu salah satu misinya ya. Ya, ibarat puzzle itu ya. Para masyayikhud dakwah ya di 1928 itu, ayo kita bangun lagi puzzle-puzzle yang sudah berantakan nggak karuan ini ya. Caranya gimana Syekh? Ya nggak ada lain ya. Mau berapa abad, yang penting kita harus menjadi qauman akharin ya. Ya, langkahnya gimana Syekh? Ya, wah ini langkahnya harus kehidupannya ya harus melalui sebuah amal-amal yang dimulai dengan islahul fardi ya. Ayo kita semua mensolehkan diri. Yang sudah soleh mensolehkan orang lain ya. Ya. Setelah itu apa lagi Syekh? Islahul ailah. Ayo keluarga kita solehkan ya. Dan keluarga yang soleh insyaallah ya keturunan soleh ya. Artinya 2 orang menghasilkan 4 orang soleh semua. Itu udah aset buat mengembalikan ya khilafah Islam. Apalagi ya Syekh, irsyadul mujtama, masyarakatnya harus kita ya perbaiki. Apalagi Syekh ya, islahul hukumah ya, kita buat penyelenggara negara. Jadi bukan penumbangan negara ya, tapi mensolehkan negara ya walaupun pro kontra itu apa, ada yang menganggap kelamaan, ada yang bid'ah, wah anta hizbi, anta mubtadi' ya. Padahal hanya karena misi yang seperti ini mengganggu eksistensi dia ya. Apalagi Syekh, tahrirul watan ya, bagaimana negeri-negeri itu harus bisa bersih dari peran asing ya. Ini ternyata dari dulu tuh ya, dari tahun ya 1928 tuh kaum muslimin sudah ya dijajah ya, dan sampai sekarang ya.
pun cara jajahnya udah beda. Dulu dijajah pakai militer, sekarang dijajah pakai ekonomi, dijajah politik. Makanya beliau sudah mencanangkan tahrir al-awtan al-islami. Apalagi Syekh I'adatul Kayanil Islami, ya, bagaimana negeri-negeri kaum muslimin itu benar-benar ya merdeka, ya, benar bebas, nggak dicampur tangan ini campur mau begini boleh, mau begitu boleh, ya. Wah, sampai akhirnya yang adatul khilafah islamiyah sampai kepada ya ustadziyatul alam, bagaimana kaum muslimin menjadi guru bagi seluruh dunia. Jadi masya Allah ya, cita-citanya luar biasa, ya. Dan sampai sekarang sudah hampir 100 tahun, ya. Ya, tentu ibarat lewat tol KM-nya udah berbeda, ya. Sudah entah KM berapa sekarang, apa KM 100 apa KM 150, yang jelas ya umat Islam harus bersyukur, ya, insya Allah menjadi qauman akharin, insya Allah menjadi yastabdil qauman ghairakum, ya. Karena dakwah, gerakan dakwah yang didirikan 1928 itu reaksi atas ya hancurnya, ya, dihancurkannya sistem khilafah Islamiyah, ya. Yang waktu itu juga nggak banyak orang tahu bahwa itu penghancuran ya, sistem kehidupan keislaman, ya. Ya, bahkan bagi negara-negara Arab itu justru rahmat. Wah, yang di Saudi, wah saya jadi punya negara khusus nih, yang di Kuwait, wah saya jadi punya negara khusus nih, itu hasilnya penghancuran, ya. Yang di Yordan, wah saya jadi punya negara khusus, yang di Kuwait, yang di Irak, ya, malah jadi rahmat. Padahal dia nggak tahu kalau sebetulnya memang masing-masing punya, tapi pada hakikatnya itu tidak terlepas dari peran Inggris. Kamu di sini ya, kamu memimpin Kuwait ya, kamu memimpin Yordan ya, kamu memimpin Irak, ya. Ya. Dealnya apa kata Inggrisnya? Ya. Dealnya apa? Ya, nggak gratis lah, nggak ada makan siang gratis. Ya. Ya Tuhan maunya dealnya apa? Dealnya biarkan Filistin untuk Yahudi. Oh begitu, kalau enggak saya cabut lagi nih, saya cari lagi yang mau memimpin, yang Saudi. Oh iya dah. Ya. Jadi kalau melihat kembali ke cerita itu, ya wajar kalau negara-negara Arab nggak bakal mau bantuin Filistin, karena sejarahnya begitu. Ya. Ya, alhamdulillah bangsanya udah sadar bahwa itu salah, ya. Ya enggak di zamannya runtuhnya khilafah Islamiyah itu rahmat, tapi bagi sekelompok orang, masya Allah, ini musibah, ya. Ya. Jadi pendirinya itu cuma guru SD, ya. Ya, cuma istilahnya kalau sekarang itu cuma LC, ya. Tapi kalau Allah berikan hidayah, wah, ya, menjadi orang yang saat itu sangat aneh pada zamannya. Orang-orang melihat rahmat, ya, tapi dia melihat bencana. Karena bencana, wah harus kita dirikan nih gerakan dakwah, merintis kembali, ya luluh lantahnya khilafah Islamiyah. Ya, siapa yang mengajarkan pada beliau ini, ya, langkah-langkahnya, ya. Islahul fard, ya. Kan yang penting manusia itu niatnya, ya. Sampai ketika beliau ditanya, Syekh gimana kalau ini nggak berhasil, ya. Nggak apa-apa nggak berhasil, yang penting Allah tahu niat kita begini, ya. Jadi ditanamkan, ya, bekerjalah, jangan memikirkan hasil, ya, karena Allah tidak pernah
menuntut hasilnya, tapi yang dituntut udah ngapain aja nih, khilafah Islamiyah ditumbangkan seperti ini, diluluh lantahkan seperti ini. Semoga kita terus bersabar sampai akhir hayat ya. Keindahan ya. Coba bayangin yang lain ada gerakan dakwah ngapain? Ya istilahnya yang penting ya zikir. Ya, insya Allah nggak apa-apa kita kerja sama ya. Yang satu manhajnya yang penting maulidan, sholawatan. Ini dakwah ya, tujuannya apa? Mengembalikan ya, sistem khilafah Islamiyah ya. Terminal terjauhnya ya, mengembalikan khilafah Islamiyah setelah diruntuhkan cita-citanya seperti itu ya. Jadi siapa yang belajar ini ya wajar kalau ya punya kepentingan besar secara dakwah, secara jihad. Filistin harus kuat ya. Karena runtuhnya khilafah Islamiyah nggak terlepas dari kerjanya si Yahudi yang sekarang dapat hadiah dari Inggris ya. Nah, Filistin kebetulan memang Mustafa Kamal sendiri ibunya Yahudi, ya udahlah klop lah ya. Ya sebagaimana juga ibunya As-Sisi Yahudi juga ya. Ya itu semua tidak terlepas dari permainan Yahudi sendiri ya. Gimana bermain siasah ya, tentu siasah kotor, siasah harta supaya yang didukung oleh kaum munafikinnya tentu minal muslimin ya. Ada sisi ya karena dukungan Saudi, Emirat Arab ya dan lain-lainnya ya. Bukan kaum musliminnya yang katakan nggak ngerti emang nggak berdaya menghadapi ya. Tapi sudah berusaha ya, apa yang disebut dengan demo Tahrir ya, di lapangan Tahrir berapa ratus ribu syuhada ya, mempertahankan supaya negerinya tetap ya, dipimpin oleh orang yang soleh ya. Jadi ini sebagai sebuah al-wa'd ya, Masya Allah ya. Siapa kita ya, siapa kita, latar belakang, orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau kita istiqomah di jalan dakwah ini, maka insya Allah termasuk qauman akharin ya, qauman akharin dari runtuhnya khilafah Islamiyah ya. Ya belajarlah dari sejarah ya, gimana sejarahnya perpolitikan Islam di negeri ini ya, siapa yang yudhibukum dan siapa yang akhirnya qauman akharin di negeri ini juga sangat banyak ya. Jadi menjadi tantangan bagi kaum muslimin. Termasuk yastabdil qauman ghairakum atau ansha'na ba'daha qauman akharin ini ya, skala personal ya. Skala personal ya. Maka kita harus waspada jangan sampai ya menjadi ya, objek yastabdil qauman ghairakum yang sifatnya skala personal ya. Ya. Sebetulnya ada masjid ya. Masjid ini memang berdiri di sebuah lingkungan ya, kaum muslimnya benar-benar abangan total ya. Ya. Ya udah abangan ya Nasoro gitu ya. Ya.
ya tentu ya nggak didukung lah ya. Tapi para aktivis dakwahnya bersabar, harus berdiri masjid ini ya. Istilahnya nggak apa-apa kalian wahai kaum muslimin yang ada ini, yang ya katakan nggak paham, katakan tidak punya ghirah Islamiyah itu ya, nggak apa, nggak bantu serupiah pun nggak apa-apa, nggak usah bantu ya. Tadinya membenci ya, lama-lama netral ya. Nggak benci juga nggak senang, tapi juga ya, tidak terdorong sedikit pun untuk ya di kawasan masjid ini nggak terdorong untuk membantu apapun ya. Bodoh amat, bangunnya sendiri, urus sendiri ya, kata masyarakatnya begitu ya. Betapapun masjidnya sudah berusaha berbuat baik kepada masyarakat ya. Walaupun masyarakatnya begitu, kalau Ramadan masyarakatnya dikasih bingkisan ya. Idul Kurban masyarakatnya dibagi-bagi daging ya. Padahal masyarakatnya ya dari membenci cuma netral ya. Benci enggak, dukung enggak ya. Bagaimana yang terjadi masjid ini, subhanallah ya, berlaku wa in tatawallaw, berlaku wa ansya'na ba'daha qauman akharin. Masjid ini eksis ya. Enggak dibantu oleh masyarakat sekitarnya, Allah hadirkan dari luar ya kawasan ini yang membantu apa saja yang dibutuhkan oleh masjid ini ya. Pembangunan, perawatan ya, renovasi dan seterusnya ada aja ya. Seharusnya ini pelajaran buat kita, kalau ada begitu-begitu seharusnya seorang muslim itu khawatir, ya Allah, apa saya termasuk wa ansya'na ba'daha qauman akharin ya. Udahlah kamu gak usah ikut-ikut istilahnya ya. Aku maha kuasa untuk menghadirkan orang ikut-ikut ya. Seharusnya ya Allah astagfirullah ya, kok kita gak dipilih ya untuk meramaikan masjid ini, merawat masjid ini. Masjid ini padahal nggak didukung oleh semua orang yang ada di sekelilingnya ya. Ya. Hatta muslimnya yang sudah sholat pun ya nggak menunjukkan satu kepedulian, nggak merasa memiliki ya. Aku di sini cuma numpang, bodoh amat kamu mau begini mau begitu ya. Ya. Seharusnya ya Allah, kenapa saya nggak dipilih ya, ya. Jadi betapapun ada kotak infak itu ya bisa dipastikan sangat kecil, mungkin kalaupun ada diisi oleh masyarakat sekitar. Yang mengisi justru orang-orang dari luar, yang dari mana-mana itu ya. Ini seharusnya menjadi sebuah wa'id bagi orang beriman. Kok kita nggak dipilih ya? Kok masjid ini ibaratnya ya secara implisit itu dibaikot gitu ya. Ya, bodoh amat masjid ini, tapi kok eksis tambah eksis tambah eksis tambah eksis ya. Ya, padahal kita tidak dukung ya. Wah jangan, seharusnya kalau dua wa'id, wah jangan-jangan kita memang termasuk yang tidak ingin dilibatkan oleh Allah ya. Sehingga masyarakat nggak punya pahala di balik keberadaan karpetnya misalnya ya. Nggak punya pahala di balik listriknya, nggak punya pahala di balik mungkin perawatan cat-cat dindingnya, apa aja nggak punya ya. Pokoknya cuma saya sholat, setelah sholat saya pulang, saya tuh nggak ada urusan dengan masjid ini. Bodoh amat masjid ini mau gimana ya. Nggak punya pahala di balik wakafnya, pahala di balik pembangunannya, semuanya ya. Orang dari luar berinvestasi pahala di situ. Bagi orang beriman seharusnya diwa'i. Kenapa saya enggak
punya andil ya di masjid ini ya. Kenapa saya cuma istilahnya mustahlikin, penikmat ya, tapi tidak punya andil ya di masjid ini, ataupun kalau punya andil sangat kecil misalnya ya. Ini ya. Mungkin kita masih husnudzon ya. Oh saya memang nggak bantu masjid ini, tapi saya bantu masjid yang lain kok ya, itu masih lumayan ya. Tapi ya, seharusnya ya orang beriman berpikir, memang saya nggak ke masjid ini ya, ke masjid yang lain, tapi kan masjid ini lebih ya lebih istilahnya lebih fungsional ya. 5 waktu ada, belum majelis ilmunya, belum majelis ini majelis itu, enggak berhenti kegiatan. Berarti seharusnya ya apakah yang berinfak karpetnya, apa yang berinfak perawatannya, berarti pahalanya bisa lebih besar karena fungsinya lebih besar ya. Saya ingat dulu ya, pewakafnya itu namanya Ibu Wadha itu dari Abu Dhabi ya. Dalam membangunnya ya, pewakaf bangunan maksudnya awalnya itu ya. Kemudian Ibu Wadha ini mengamanahkan kepada seorang, lupa namanya itu siapa gitu ya. Sebelah Salahuddin misalnya ya. Ketika dia melihat masjid ini ya, sementara Ibu Wadha ini banyak di tempat-tempat yang lain, sebetulnya ada 10 tempat yang lain. Ketika melihat masjid ini dia ngiri sekali ya. Coba ya 9 masjid yang lainnya kayak masjid ini katanya. 24 jam gak berhenti kegiatan ya. Yang sholat, yang iktikaf, yang gak berhenti, lebih fungsional ya. Nah, ini juga ya, ini yang disebut dengan ya, istibdal al-fardi, istibdal personal ya. Kamu nggak mau, Allah akan hadirkan orang yang mau ya. Nah, hati-hati terhadap ya istibdal amilin yang sifatnya atau istilahnya di ayat sebelah sini qauman akharin, dalam ya apakah bab berinfak ya. Kalau di Ramadan ini bab jadi imam ya. Kamu kenapa nggak mau jadi imam di sini ya gratisan kalau di sini ya. Di sini ya cuma 100, di situ dong 500 kalau jadi imam ya. Maka jangan dikira yang kamu tinggal ini tidak Allah hadirkan qauman akharin ya. Cuma 100, mau gratisan ngapain situ ya. Jadi begitu semuanya ya, yang terkait personal ya. Ngajar Quran gitu ya. Kamu kenapa nggak ngajar di sini ya ala kulli hal sih ya udah nggak apa-apa, Allah akan hadirkan yang lain ya. Dakwah juga begitu, ayo ya. Kita gabung nggak mau, ya udah Allah hadirkan yang lain yang mau gabung ya. Karena itu Rasulullah mengajarkan ya konversi amal ya, supaya orang beriman itu tidak terjerumus kepada istibdal ya. Konversi amal ya, misalnya bagaimana diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab apabila berhalangan apa karena sakit apa karena ketiduran sholat berjamaah, maka dia berinfak. Ini untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam istibdal ya. Mungkin kita nggak bisa
hari ini nggak punya cukup untuk baca Al-Quran, ya sebutlah sibuklah inilah ini, ya. Maka para ulama punya konversinya apa? Bertasbih sebanyak mungkin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun ini juga diriwayatkan dalam hadits sahih, ya. Seorang sahabi mengeluh, ya Rasulullah, saya ini bukan gak kepingin baca, udah berusaha, ya udahlah, ya supaya nggak terlalu rugi besar-besaran bertasbih, ya. Sahabi yang lain, ya Rasulullah, saya ini bukannya nggak mau infak, tapi memang punyanya segini, ya baca subhanallah bihamdi, ya. Kamu, wah saya susah kalau suruh qiyamul lail, perbanyak subhanallahi wa bihamdi. Semua amal yang belum bisa kita lakukan secara sempurna, berpikirlah istibdal amali, istilahnya, ya, konversi amal, ya. Ya udah, saya nggak bisa amal A, saya harus unggul di amal B, ya. Itu untuk menghindari agar kita tidak diganti oleh Allah dengan qauman akharin, ya. Yang lain aja. Kalau kamu nggak butuh, saya buat orang lain butuh, ya. Apa nggak rugi kalau hidup ini selalu, ya, dijadikan pengganti atau ya pengganti dengan qauman akharin. Kamu nggak mau ini, kamu nggak mau ini, kamu nggak mau ini, ya. Sehingga insya Allah kita, ya, terus menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya. Urusan ngaji dipilih, urusan infak dipilih, ya, itulah yang dimaksud dengan itulah yang kita pelajari di surat Thaha, tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah jadikan Adam sebagai hamba yang dipilih, ya. Dipilih itu berarti apa, ya? Semua amal soleh dia menjadi aktivis baca Quran, ya termasuk ngaji begini, ya. Ngaji begini ini, ya, bisa jadi nggak, sebagian orang capek ngaji begini, nah, ya nggak ada lucu-lucuannya, ya udah, kalau nggak mau Allah hadirkan yang lain, ya. Gimana kita nggak bersyukur, ya. Gimana yang dipilih untuk, ya, untuk kajian seperti ini menjadi PJ-nya, ya. PJ-nya ada, MC-nya ada, mungkin manajerialnya dan seterusnya, ya. Sementara kamu cuma dengerin doang, udah itu klak klik, kamu nggak mau juga, wah kamu kena qauman akharin nih, ya. Sementara ada hamba-hamba Allah yang, ya, karena PJ ya mikirin ini gimana supaya terus berlangsung nih, ya. Apapun yang antar ini PJ acara, ini PJ pelaksanaan, ini PJ menghubungi ustadznya ini, ya. Sementara kamu cuma betul-betul klik doang, nggak mau, wah gimana nggak berlaku qauman akharin, ya udah saya cari yang lain, ya. Maka qauman akharin itu di sisi Allah bahkan bisa jadi, ya bisa jadi segelintir orang, ya. Dari A sampai Z nggak mau semua, Allah pertahankan, nggak apa-apa 2 orang, ya. Nah, itu dalam kisah Bani Israil di surat Al-Maidah, ya. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Oh, rame-rame qalu ya Musa, kami enggak siap, inna fiha qauman jabbarin, musuhnya enggak seimbang dengan kita, ya. Kita ini pada letoy begini, sementara musuhnya tuh jabbarin, gagah perkasa, ya. Enggak mau, ya udah, kalau Allah kamu enggak mau ini. Qala rajulan, ya. Istibdal itu enggak mengenal berapa jumlahnya, ya. Bila perlu 2 orang, ya. Nabi Lut 2 orang, ya. 2 orang itu pun cuma putrinya doang, yang lain enggak mau semua, ya.
Nabi Musa pernah 2 orang ketika membebaskan Al-Quds ya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Selalu qauman akharin itu selalu berkualitas tinggi ya. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya. Falhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'alal rusydi wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma waffiqna fi hadha asy-syahr syahr Ramadan ya. Allahumma waffiqna bisyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an wa jami'i al-a'malis salihah ya dzal jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya. Alhamdulillah, inilah yang harus kita syukuri ya, menjelang akhir Sya'ban, hari terakhir Sya'ban ya. Allah masih sempatkan kita membaca Al-Anbiya ini ya. Ya, walaupun istilahnya enggak tarhib Ramadan, isinya pasti tarhib Ramadan lah ya. Ya, tarhib Ramadan ya, tinggal dijudulin sendiri ya. Judulnya hati-hati ya, Ramadan sunnatul istibdal ya. Hati-hati kamu diperlakukan SOP Allah penggantian ya. Kamu tilawah ada yang lain mau tilawah, nggak mau infak ada yang lain mau infak, kamu nggak mau iktikaf ada yang lain mau iktikaf ya. Selalu begitu hidup ini ya. Tayyib, mohon maaf, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.